Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setiawan dari kelas 11 F3 akan menyampaikan dan menjelaskan materi pendidikan agama Islam, yaitu keberkahan dalam pernikahan. Yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama yaitu pengertian menikah, selanjutnya dalil nakli tentang menikah, tujuan menikah, hukum menikah, memilih pasangan dalam pernikahan, talak, iddah dan rujuk, ketentuan pernikahan, pernikahan yang tidak sah, mahar atau mas kawin, resepsi pernikahan, pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hikmah pernikahan dalam Islam, dan terakhir yaitu kesimpulan. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Menikah adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara hukum dan budaya. Ikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam Islam, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Pernikahan dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dalil nakli tentang pernikahan. Adapun dalil nakli tentang pernikahan dalam Quran surat Al-Rum juz 30 ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri yang sejenis dengan kamu, agar kamu condong dan merasa tentram dengan mereka. Dan Dia jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan, karena tujuan inilah yang akan memengaruhi kehidupan setelah menikah. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut: membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan emosional dan biologis, memberikan legitimasi sosial dan hukum terhadap hubungan pasangan, memberikan hak dan tanggung jawab yang diatur dengan undang-undang, memberikan akses kepada pasangan untuk berbagai keuntungan sosial, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesetaraan hidup, sakinah, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum pernikahan. Saya akan menjelaskan 5 hukum pernikahan. Yang pertama, sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Hukum kedua yaitu wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, baik dari segi lahir dan batin. Sedangkan apabila seorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga yaitu ganti atau bisa.
Seseorang dihukum mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat yaitu makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyainya. Yang kelima yaitu haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang memilih pasangan dalam pernikahan. Dalam Islam, memilih pasangan hidup harus didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Selain itu, Anda juga perlu mempertimbangkan faktor lain seperti keturunan, kekayaan, dan kecantikan. Kriteria memilih pasangan dalam Islam. Yang pertama, memilih pasangan yang memiliki iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, memilih pasangan yang memiliki akhlak baik. Ketiga, memilih pasangan yang memiliki keturunan baik. Keempat, memilih pasangan yang memiliki harta dan pekerjaan yang baik. Kelima, memilih pasangan yang tidak memiliki sifat pecemburu berat. Lalu yang terakhir, memilih pasangan yang setara atau sepadan. Kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengertian talak, pengertian iddah, dan pengertian rujuk. Yang pertama yaitu pengertian talak. Talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam. Talak dapat dijatuhkan dengan cara tegas atau langsung, dan cara tidak langsung atau sindiran. Suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Selanjutnya yaitu pengertian tentang iddah. Iddah berasal dari kata al-adl dan al-insha, artinya angka, artinya jumlah bulan yang harus ditanggung oleh seseorang yang bercerai. Komplikasi Hukum Islam atau KHI melarang seorang perempuan untuk menikah kembali selama masa iddah. Suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Jika masa iddah telah berakhir, maka istrinya tersebut menjadi haram baginya, dan ia tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri. Selanjutnya adalah pengertian rujuk. Rujuk adalah kembali menjalin hubungan pernikahan antara suami dan istri setelah bercerai atau talak. Rujuk dapat dilakukan selama masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian. Dalam Islam, rujuk diatur ketentuan-ketentuannya. Kata rujuk berasal dari bahasa Arab, yaitu raja'ah, yarji'u, raja'an, yang artinya kembali. Tata cara rujuk dalam Islam adalah melakukan rujuk secara sukarela oleh kedua belah pihak, menyelesaikan kewajiban selama masa perceraian, menentukan niat rujuk, menyepakati syarat dan ketentuan baru, melakukan akad nikah ulang. Dalam kasus talak 1, suami masih memiliki hak untuk kembali atau rujuk dengan istrinya tanpa perlu melakukan akad nikah ulang. Pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan pernikahan. A. Rukun pernikahan dalam syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu pembuatan. Sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, dan 2 orang saksi, dan sighab. Adapun masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang calon suami, yaitu A. Calon suami benar-benar laki-laki. B. Calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri.
baik haram karena nasab atau sepersusuan atau karena ikatan pernikahan. C. Tidak dipaksa atau tidak sah menikahi tanpa kemauan sendiri. D. Calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama besar beserta orangnya. E. Tidak melakukan ihram. 2. Calon istri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk calon istri, yaitu benar-benar betina. B. Bukanlah wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. C. Jelas identitasnya, sudah diketahui nama serta yang mana orangnya oleh calon suami. D. Tidak melakukan ihram atau pada saat iddah. Yang ketiga yaitu wali. Syarat menjadi wali pernikahan ialah sebagai berikut. A. Islam. B. Balik atau sudah dewasa. Tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. C. Berakal sehat. D. Mandiri atau bukan budak. E. Laki-laki, tidak sah wali dari perempuan. F. Adil dan bukanlah orang jahat. Yang keempat yaitu 2 orang saksi. Syarat 2 orang saksi ini juga hampir sama dengan wali, yakni A. Islam, B. Balik, C. Berakal sehat, D. Mandiri bukan budak, E. Laki-laki, tidak sah saksi dari perempuan, F. Adil dan bukan orang jahat. Yang kelima yaitu sikhat atau ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul dalam pernikahan adalah A. Penerimaan dilakukan dalam keadaan berkesinambungan. Artinya tidak ada jeda yang panjang antara pengucapan ijab dan qabul atau penerimaan. B. Tidak dilengkapi dengan informasi periode waktu tertentu. Misalnya, saya akan menerima pernikahan si fulan dalam waktu 1 bulan. C. Lafaz mempunyai makna yang jelas dan tidak dikaitkan dengan makna lain. Misalnya, saya akan menikahkan Anda dengan anak saya jika Anda tetap menjadi wirausaha. D. Ijab qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij, dan turunannya mana yang benar. E. Dapat menggunakan bahasa selain Arab. Pembahasan selanjutnya yaitu pernikahan yang tidak sah. Ada beberapa yang termasuk pernikahan tidak sah dan dilarang oleh Nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Imam mazhab sepakat bahwa pernikahan ini haram dilakukan. Secara historis diperbolehkannya nikah mut'ah oleh Rasul ini karena umat Islam waktu itu berada dalam masa transisi, yaitu peralihan dari masa jahiliyah menuju Islam. Praktik perzinaan pada masa jahiliyah sudah membudaya, sementara Islam datang dan Rasul menyeru umat Islam untuk berperang. Maka keadaan jauhnya pejuang muslim dari istri-istri mereka tentu saja merupakan suatu penderitaan tersendiri. Yang kedua yaitu pernikahan shikhar, adalah pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis nomor 1415 yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suami yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Yang keempat yaitu pernikahan orang yang sedang ihram baik haji maupun umroh dan belum memasuki masa tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai ataupun suami meninggal dunia. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. 7. Pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. 8. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau sadak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta ataupun apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri.
Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husni dalam Kifayah al-Akhyar fi Gaya al-Ikhtisar menjelaskan bahwa walaupun menyebutkan mahar dalam akad nikah sunnah hukumnya, tetapi wajib diberikan oleh laki-laki dalam pernikahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai hadiah kerelaan yang sempurna. Quran Surat Al-Nisa Juz 4 ayat 4. Bentuk dan besaran mahar diserahkan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Tidak ada keharusan apakah harus sama, melebihi, atau kurang dari mahar yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Karena yang dijadikan ukuran dari sebuah mahar adalah kerelaan antara kedua calon pengantin. Tidak ada batasan maksimal ataupun minimal sebuah mahar. Segala sesuatu baik uang, benda, ataupun yang dapat memberikan manfaat dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. Pembahasan selanjutnya yaitu resepsi pernikahan. Walimatul urs atau sering juga disebut dengan resepsi pernikahan. Kata walimah secara harfiah berarti berkumpul. Padahal menurut istilah syariah yang dijelaskan oleh Ahmad bin Umar Al-Syahtiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis adalah sebutan untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan. Karena kebahagiaan atau hal lainnya, hukum mengadakan walimah menurut Mustafa Dib Al-Buga dalam kitab Al-Tahzib fi Adillah Mat Al-Gaya wa Al-Takrib adalah sunnah dan wajib memenuhi undangan walimah kecuali ada alasan atau hambatan. Memasuki pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Kedua, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Isi dari undang-undang ini adalah yang pertama, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, calon mempelai yang belum berusia 19 tahun dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan. Ketiga, pengadilan akan mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai sebelum memberikan dispensasi, yaitu tentang hikmah pernikahan dalam Islam. Di sini, saya akan membacakan 7 hikmah pernikahan dalam Islam. Pertama, yaitu mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Ketiga, terjalinnya hubungan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. Keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Keenam, terjadinya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Ketujuh, terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sikap komitmen dalam pernikahan. Komitmen dalam pernikahan adalah sikap rela mendedikasikan diri, waktu, dan cinta kepada pasangan dalam jangka waktu panjang. Komitmen dalam pernikahan juga berarti siap menerima segala situasi, baik senang maupun sulit. Berikut ini beberapa contoh komitmen dalam pernikahan. Yang pertama yaitu saling setia dan terbuka. Yang kedua, saling percaya. Yang ketiga, menjadikan pasangan sebagai sahabat terbaik. 4. Membuat target bersama. 5. Mempererat tali hubungan antar keluarga.
6. Banyak melakukan aktivitas bersama. 7. Tidak sungkan untuk membicarakan topik serius. 8. Mengambil keputusan secara bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap bertanggung jawab dalam pernikahan. Sikap bertanggung jawab dalam pernikahan adalah sikap yang menunjukkan komitmen dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Beberapa contoh sikap tanggung jawab dalam pernikahan. Yang pertama yaitu memenuhi janji. Pasangan yang bertanggung jawab akan berusaha untuk memenuhi janjinya, baik janji kecil maupun janji besar. Yang kedua, jujur dan terbuka. Pasangan yang bertanggung jawab akan bersikap jujur dan terbuka kepada pasangannya. Yang ketiga, membuat keputusan bijaksana. Pasangan yang bertanggung jawab akan mempertimbangkan setiap opsi dengan cermat, memikirkan dampak jangka panjang. Baiklah, kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini, saya menyimpulkan, keberkahan dalam pernikahan adalah anugerah dari Allah yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan keberlimpahan dalam kehidupan suami istri. Keberkahan ini diwujudkan dalam hubungan yang harmonis, saling pengertian, serta rezeki yang cukup dan bermanfaat. Untuk mencapainya, pasangan perlu membangun pernikahan dengan landasan iman, saling menghormati, komunikasi yang baik, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai ajaran agama. Keberkahan juga hadir ketika pasangan selalu bersyukur, bersabar dalam ujian, dan menjadikan pernikahan sebagai sarana ibadah dan ladang kebaikan. Nah, di sini ada beberapa contoh soal mengenai materi keberkahan dalam pernikahan. Yang pertama yaitu jelaskan makna keberkahan dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Jawaban, keberkahan dalam pernikahan adalah kondisi di mana rumah tangga mendapatkan kebaikan yang terus bertambah, baik dari segi ketentraman, kebahagiaan, maupun keberlimpangan rezeki yang halal dan berkah. Dalam Islam, keberkahan ini didapat ketika pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Contoh soal kedua yaitu jelaskan 3 cara yang dapat dilakukan pasangan suami istri untuk mendapat keberkahan dalam pernikahan. Jawabannya, yang pertama, garis pernikahan sesuai syariat Islam, seperti menikah dengan niat ibadah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Yang kedua, menjaga komunikasi yang baik dan memperlakukan pasangan dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati. Yang ketiga, senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah serta menghindari perbuatan yang dapat merusak keberkahan dalam rumah tangga. Contoh soal yang terakhir ialah jelaskan pentingnya keberkahan dalam pernikahan menurut agama Islam dan bagaimana cara untuk mencapai keberkahan tersebut dalam pernikahan. Keberkahan dalam pernikahan sangat penting menurut agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi pasangan suami dan istri. Untuk mencapai keberkahan dalam pernikahan, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, membaca doa dan berzikir sebelum dan sesudah pernikahan. Jalinlah niat yang baik dan ikhlas dalam menikah. Kedua, membina komunikasi yang baik dan jujur antara pasangan suami istri. Ketiga, membagi waktu dan perhatian
antara pasangan suami istri dan anak-anak. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.